Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau ngebahas apakah intermittent fasting atau puasa bisa menurunkan metabolisme. Mari kita bahas. Oke, pertama kita bahas apa itu metabolisme. Metabolisme yaitu perubahan dari makanan menjadi energi oleh tubuh kita. Oke, dan yang mempengaruhi apa energi yang kita gunakan dalam tubuh kita itu disebut dengan TDEE atau Total Daily Energy Expenditure. Dan energi yang kita gunakan tiap hari itu rata-rata adalah untuk BMR, ya, basal metabolic rate 60%, 30% untuk aktivitas, itu olahraga atau non olahraga, dan 10% untuk TEF, thermic effect of food, atau untuk pencernaan makanan. Nah, kita bisa lihat ini 90% digunakan untuk fungsi tubuh dan aktivitas. Oke? Dan yang 10% ini adalah berhubungan dengan makanan. Nah, ini makanya saya mau kasih lihat. Pertama, ada sebuah penelitian di mana ada satu grup mereka makan 3-5 kali seharinya, dan dibandingkan dengan grup yang makan hanya sekali sehari. Dan ini nggak ada perbedaan dengan TEF atau dengan metabolisme secara keseluruhan. Oke, jadi nggak benar kalau makan 5 kali metabolisme kamu bakal naik, kalau kamu makan cuma 2 kali metabolisme kamu bakal turun. Itu nggak benar. Dan berikutnya ada juga nih penelitian yang meneliti bahwa orang-orang yang puasa selama 3 hari ternyata nggak ada perubahan juga dengan metabolismenya, ya. Dan intermittent fasting bukan puasa 3 hari. Intermittent fasting biasa puasa hanya 16 jam sampai 24 jam maksimum. Jadi kesimpulannya jauh lebih pendek dan pengaruh ke metabolismenya bakal jauh nggak pengaruh juga gitu. Dan berikutnya yang mau saya bahas, sebenarnya yang bikin metabolisme lebih lambat itu bukan puasanya, tapi karena asupan kalori dan makronutrien yang selalu sedikit. Oke, banyak orang yang biasa ngejalanin intermittent fasting, mereka makan nggak cukup. Mereka makan cuma sekali atau 2 kali misalnya, dan mereka dapat asupan kalori hanya di bawah 1000 kalori. Oke, ini yang memperlambat metabolisme. Dan kedua, mereka nggak dapat asupan protein yang cukup juga, dan mereka nggak dapat asupan lemak dari sumber yang sehat. Nah, ini yang menyebabkan metabolisme menurun dan juga kesehatan menurun. Oke, makanya di sini intinya, kalau kamu ngejalanin intermittent fasting, pastiin kamu dapat asupan kalori yang cukup dan juga makronutrien yang seimbang. Oke, terutama protein dan lemak dari sumber yang sehat. Oke, ini alasannya kenapa saya selalu menyarankan untuk belajar menghitung kalori. Karena dengan menghitung kalori, kamu tahu gimana caranya ngejalanin keto diet dengan benar, gimana cara ngejalanin intermittent fasting dengan benar. Oke? Karena banyak banget kemungkinan kamu nggak menjalankan diet-diet ini dengan benar, gitu. Oke, dan berikutnya, bukan hanya itu aja, intermittent fasting itu banyak manfaat kesehatannya. Oke? Jadi malah sebaliknya. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa intermittent fasting meningkatkan metabolisme sampai 14%. Oke, nanti saya kasih lihat. Dan juga intermittent fasting punya banyak manfaat kesehatan, terutama buat kalian yang punya masalah kesehatan seperti diabetes, jantung. Oke, karena intermittent fasting bisa meningkatkan HGH. Oke, ini human growth hormone, banyak manfaat kesehatannya, dan juga bisa mengurangi resistensi insulin. Oke, dengan intermittent fasting ini bisa meningkatkan sensitivitas insulin, dan hasilnya level insulin kamu bakal lebih rendah dalam darah, dan juga gula darah akan rendah karena diproses dengan insulin. Dan berikutnya, intermittent fasting juga bisa meningkatkan hormon norepinefrin. Oke, ini hormon yang bisa membantu untuk pelepasan asam lemak ke dalam tubuh, ke dalam aliran darah, supaya kita bisa gunakan, ya, hasilnya kamu bisa turun berat badan atau body fat lebih cepat. Jadi seperti kita bisa lihat, intermittent fasting bukan hanya bermanfaat untuk menurunkan berat badan, tapi bahkan untuk kesehatan juga, gitu. Oke, jadi ini nggak benar kalau misalnya katanya intermittent fasting bisa menurunkan metabolisme. Saya sendiri udah ngejalanin intermittent fasting selama 5-6 tahun terakhir, oke, dan saya berhasil naik massa otot, dan saya bisa meningkatkan tenaga juga. Dari dulu yang misalnya squat cuma 50 kilo, saya bisa squat sekitar 135 kilo sekarang. Dan juga bench press saya bisa sekarang 120 kilo. Jadi kesimpulannya, massa otot saya, metabolisme saya tetap meningkat walaupun setelah 5-6 tahun menjalankan intermittent fasting, gitu. Oke, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Semoga videonya ngebantu. Dan kalau kamu mau belajar lebih banyak lagi tentang nutrisi, kamu pengen mendapatkan body goal kamu atau meningkatkan kesehatan, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Oke, di sana kamu bisa ikutan kelas online atau one-on-one coaching. Oke, sekali lagi makasih sudah mampir, dan sampai lain kali.